Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat seorang dokter gigi terkenal bernama Dr. Norman. Kliniknya selalu penuh dengan pasien karena reputasinya sebagai dokter yang ramah dan kompeten. Namun, di balik senyum dan jas putihnya, Dr. Norman menyembunyikan rahasia kelam yang akhirnya mengguncang kota kecil itu. Beberapa bulan terakhir, sejumlah pasien yang berobat ke klinik Dr. Norman mengalami komplikasi serius. Lebih dari 5 orang dilaporkan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan. Awalnya, kasus-kasus ini dianggap sebagai kebetulan tragis. Namun, seorang penyelidik medis curiga ketika mendapati bahwa korban-korban tersebut memiliki pola yang sama. Kematian mereka disebabkan oleh overdosis obat bius yang tidak sesuai standar. Polisi mulai melakukan penyelidikan mendalam. Mereka menemukan bahwa Dr. Norman secara sengaja memberikan dosis obat yang mematikan untuk beberapa pasiennya. Motifnya diduga berhubungan dengan dendam pribadi atau alasan finansial yang masih belum jelas. Ketika bukti-bukti sudah cukup, polisi bergerak untuk menangkap Dr. Norman. Malam itu, tim satuan polisi mengepung kliniknya. Namun, Dr. Norman tidak menyerah begitu saja. Ia menyadari bahwa akhir hidupnya sebagai orang bebas sudah dekat. Dalam kepanikan, ia mengambil pisau bedah dan mengancam petugas yang mendekat. "Dengar, aku tidak akan pergi ke penjara seperti ini," teriaknya dengan mata yang memerah penuh kemarahan. Melihat situasi semakin berbahaya, polisi mencoba menenangkannya. Namun, Dr. Norman justru melarikan diri keluar dari klinik menuju jalan raya yang gelap. Dr. Norman berlari tanpa arah, hanya mengikuti nalurinya untuk kabur. Ia tidak menyadari bahwa jalan yang dilaluinya adalah jalan utama yang ramai dengan kendaraan. Dalam kecepatan penuh, ia mencoba menyeberang jalan besar. Namun, nasib berkata lain. Sebuah bus yang melaju kencang tidak sempat menghindar dan langsung menabraknya. Tubuh Dr. Norman terpental beberapa meter dan jatuh tak bergerak di tengah jalan. Ambulans yang datang ke lokasi hanya dapat memastikan bahwa ia meninggal seketika karena luka parah di kepala dan tubuhnya. Kematian Dr. Norman menutup kasus kejahatan yang menggemparkan kota kecil itu. Meskipun demikian, keluarga korban tetap merasa kecewa karena pelaku tidak sempat diadili di pengadilan. Klinik Dr. Norman akhirnya ditutup dan diubah menjadi monumen kecil untuk mengenang para korban yang menjadi korban tangan dinginnya. Nama Dr. Norman pun menjadi legenda kelam di kota itu. Sebuah peringatan bahwa kebaikan di permukaan bisa saja menyembunyikan kejahatan yang tak terduga. Setelah kematian tragis Dr. Norman, kliniknya dibiarkan kosong. Bangunan itu berdiri suram dengan jendela-jendela yang mulai dipenuhi debu dan papan nama yang kini kusam. Namun, ketenangan kota kecil itu tidak berlangsung lama. Keberadaan klinik yang kosong justru membawa cerita-cerita aneh yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Beberapa minggu setelah kematian Dr. Norman, warga sekitar mulai melaporkan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang mengaku melihat bayangan seseorang berjalan di dalam klinik, meskipun pintunya selalu terkunci. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah sedang memeriksa ruangan-ruangan. Saat warga mencoba mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. "Setiap malam, aku melihat siluet seseorang di dalam klinik," ujar seorang pedagang yang warungnya berada di dekat klinik. "Awalnya kukira ada orang yang masuk tanpa izin, tapi pintunya tetap terkunci rapat,"
Puncak kejadian aneh terjadi saat beberapa warga melaporkan penampakan seorang pria berjas putih. Sosok itu terlihat berjalan menuju klinik sekitar tengah malam. Namun, yang membuat warga ketakutan adalah fakta bahwa pria tersebut tidak pernah terlihat keluar kembali. "Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri," kata seorang pengemudi ojek malam. "Dia mengenakan jas putih seperti dokter. Dia masuk ke dalam klinik dengan tenang, tapi saya menunggu lebih dari 2 jam dan dia tidak pernah keluar." Cerita itu dengan cepat menyebar. Sebagian warga percaya bahwa sosok itu adalah arwah Dr. Norman yang tidak tenang kembali ke tempat di mana ia melakukan kejahatan. Gangguan mistis tidak hanya berhenti pada penampakan. Beberapa warga yang tinggal di dekat klinik melaporkan suara-suara aneh di malam hari, seperti bunyi alat-alat gigi yang sedang digunakan, jeritan kesakitan, atau langkah kaki di dalam klinik. Seorang penjaga malam bahkan mengaku mendengar suara Dr. Norman berbicara. "Saya mendengar seseorang berkata, 'Tenang saja, ini tidak akan sakit,' dengan suara yang dingin," ujarnya dengan gemetar. Setelah itu ada suara kursi gigi yang berdecit, tapi kliniknya kosong. Karena cerita-cerita ini, warga meminta bantuan seorang tokoh spiritual untuk melakukan pengusiran arwah di klinik tersebut. Ritual dilakukan dengan lilin, doa, dan dupa. Sang tokoh spiritual mengatakan bahwa arwah Dr. Norman tidak bisa tenang karena ia meninggal tanpa sempat bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Namun, setelah ritual itu selesai, gangguan tidak sepenuhnya hilang. Sosok pria berjas putih masih terlihat sesekali, terutama pada malam Jumat. Seorang warga percaya bahwa arwahnya tidak akan pernah benar-benar pergi karena dosa-dosanya terlalu besar. Seiring waktu, klinik Dr. Norman menjadi salah satu tempat yang ditakuti di kota kecil itu. Banyak yang enggan melewati klinik itu pada malam hari, apalagi mendekatinya. Anak-anak sering ditakut-takuti dengan cerita tentang Dr. Norman yang akan datang jika kau tidak gosok gigi. Klinik itu kini menjadi simbol dari karma yang tidak terhindarkan, serta sebuah pengingat bahwa setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak, bahkan setelah kematian. Arwah Dr. Norman, menurut warga, tetap di sana, membayangi bangunan yang dulu menjadi tempat praktik dan sekaligus panggung kejahatannya. Di sebuah kafe dekat kampus, Doni, Marco, Vega, dan Jelita duduk mengobrol santai. Topik mereka malam itu berpusat pada satu hal: cerita horor yang viral tentang klinik Dr. Norman. Kisah-kisah tentang bayangan misterius, suara-suara aneh, dan penampakan pria berjas putih membuat klinik itu menjadi bahan perbincangan di media sosial. "Aku punya ide," kata Marco tiba-tiba dengan senyum penuh tantangan. "Bagaimana kalau kita uji nyali di sana? Kita buktikan apakah cerita itu benar atau cuma karangan orang-orang iseng." Doni mengerutkan dahi. "Kalian ini kayak gak ada kerjaan aja. Itu cuma cerita buat nakut-nakutin. Lagian, kalaupun benar ada hantu, ngapain kita nyari masalah?" "Ah, kamu aja yang penakut, Don," balas Vega sambil tertawa kecil. "Lagi pula, kalau kita bisa membuktikan sesuatu, bayangkan berapa banyak follower yang akan kita dapat. Kita bakal viral." Jelita, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Aku setuju sama Doni. Ini terdengar berbahaya, apalagi kalau cerita itu benar. Lagian, kita kan mahasiswa, fokus belajar aja. Ini cuma bikin repot." Namun, semangat Marco dan Vega tidak goyah. "Oke," kata Marco sambil menatap mereka dengan serius. "Kalian mau ikut atau tidak, aku dan Vega tetap akan pergi. Kalau kalian ikut, setidaknya kita bisa jaga-jaga satu sama lain. Lagian, ini cuma untuk 1 malam." Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Doni dan Jelita menyerah. Mereka setuju untuk ikut meskipun dengan berat hati. Rencana pun dibuat. Mereka akan pergi ke klinik Dr. Norman keesokan malamnya, membawa kamera, senter, dan peralatan sederhana untuk mendokumentasikan pengalaman mereka.
Malam itu, suasana di sekitar klinik Dr. Norman terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin dingin berembus, membawa aroma lembab yang khas dari bangunan tua. Mereka berdiri di depan pintu klinik dengan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan semangat membuktikan cerita. "Baiklah, ini dia," kata Marco sambil menyalakan kamera di ponselnya. "Kita akan masuk dan membuktikan bahwa ini cuma cerita bohong." Doni menarik napas. "Kalau ada yang aneh kita keluar. Setuju?" "Setuju," jawab mereka serempak. Meskipun nada Vega terdengar sedikit terlalu ceria untuk situasi seperti itu. Marco membuka pintu yang tidak terkunci dan mereka melangkah masuk. Di dalam, suasana terasa sangat sunyi. Meja resepsionis berdebu, kursi-kursi tunggu tampak seperti sudah lama tidak disentuh, dan bau obat-obatan samar masih terasa di udara. Rasanya kayak di film horor. Bisik Jelita memegang lengan Doni dengan erat. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, ketika mereka memasuki ruang praktik utama, suasana berubah drastis. Lampu senter Doni tiba-tiba berkedip-kedip dan mereka mendengar suara seperti kursi gigi yang bergerak. "Kalian dengar itu?" tanya Vega dengan suara bergetar. Sebelum ada yang menjawab, mereka mendengar suara berbisik, seperti seseorang berbicara pelan. Kalimat itu terdengar familiar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Tenang saja, ini tidak akan sakit. Keluar sekarang juga," seru Jelita, panik. Namun, ketika mereka berbalik menuju pintu, sosok pria berjas putih berdiri di sana, membelakangi mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, membuat mereka membeku ketakutan. "Siapa itu?" tanya Marco dengan suara serak, mencoba berani. Tapi sosok itu tidak menjawab. Ketika Marco melangkah maju dengan kamera, sosok tersebut perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat yang dipenuhi oleh luka dan berdarah-darah, dan di tangannya dia memegang gigi yang juga berdarah-darah. Tiba-tiba, lampu senter mereka padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Suara-suara aneh seperti jeritan dan langkah kaki mulai terdengar di sekitar mereka. Dalam kepanikan, mereka berlari keluar, menabrak kursi dan meja di sepanjang jalan. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari klinik, nafas mereka terengah-engah. Vega masih menggenggam kameranya, tetapi tangannya gemetar. "Apa yang barusan kita lihat?" tanya Jelita, hampir menangis. Marco mencoba mengontrol dirinya. "Aku nggak tahu, tapi aku yakin kita harus hapus rekaman ini." Namun, ketika mereka memutar ulang video di kamera Vega, mereka tidak menemukan apa-apa kecuali kegelapan. Tapi ada satu hal yang membuat mereka semua terpaku. Suara dingin yang terdengar jelas di akhir rekaman. "Tenang saja, kalian akan kembali lagi ke sini." Keesokan harinya, Doni, Marco, Vega, dan Jelita berkumpul di kantin kampus seperti biasa. Namun, suasana di meja mereka jauh dari biasa. Wajah Doni dan Jelita terlihat tegang, sementara Marco dan Vega tampak berusaha santai, meski sesekali terlihat gelisah. "Aku bilang juga apa? Ini semua ide konyol kalian," ucap Doni dengan nada marah sambil menunjuk Marco dan Vega. "Kita hampir mati ketakutan di klinik itu. Sekarang kalian malah mau bikin konten dari hal berbahaya ini?" Marco menyandarkan punggungnya ke kursi, berusaha terlihat santai meskipun ekspresi Doni jelas membuatnya tertekan. "Santai aja Don, aku nggak bilang kita mati-matian dan harus upload. Tapi suara itu bisa jadi sesuatu yang gede, ngerti nggak? Orang suka konten horor, ini peluang emas." "Peluang emas apanya?" potong Jelita dengan nada tinggi. "Rekamannya gelap, kita cuma punya suara menyeramkan, dan kita bahkan nggak tahu apa itu. Kamu mau bikin konten dari sesuatu yang mungkin aja berbahaya? Kamu sadar nggak apa yang kita alami semalam?" "Aku sadar," jawab Vega, mencoba menengahi. "Tapi lihat dari sisi positifnya. Kita selamat, nggak ada yang terluka, dan sekarang kita punya cerita nyata. Kalau ini viral, kita bisa dapat follower yang banyak. Ini kesempatan besar." Doni menggebrak meja, membuat semua orang di kantin menoleh ke arah mereka.
Gila kalian ini, follower, viral, itu semua nggak penting. Kita berurusan dengan sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan, Vega. Apa kalian mau ambil risiko lebih besar lagi? Marco memutar matanya, merasa kesal. Ayolah Don, kita kan cuma mahasiswa biasa. Kalau kita bisa bikin sesuatu yang viral, hidup kita bisa berubah. Lagian, nggak ada yang bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi kalau kita nggak kasih tahu. Tapi kita tahu, balas Jelita dengan suara bergetar. Aku nggak peduli berapa banyak orang yang nonton atau follower yang kalian dapat. Semalam itu nyata, dan aku nggak mau lagi terlibat sama ide gila kalian. Vega mencoba menenangkan situasi. Oke, aku ngerti. Tapi kita nggak harus upload sekarang. Kita bisa simpan ini dulu, terus lihat situasinya nanti. Doni menggelengkan kepala dengan kecewa. Aku nggak ngerti sama kalian. Kalau kalian terus begini, jangan pernah ajak aku lagi. Ini ide terbodoh yang pernah ada. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk menyimpan rekaman itu tanpa diunggah. Marco dan Vega setuju, meski dengan enggan, sementara Doni dan Jelita tetap pada pendirian mereka untuk tidak ingin terlibat lagi. Namun, saat mereka hendak beranjak dari kantin, Vega menerima pesan aneh di ponselnya. Isinya adalah rekaman suara yang mereka dengar semalam. Tetapi kali ini ada tambahan suara lain. Suara tawa pelan yang menyeramkan. Vega menunjukkan pesan itu kepada yang lain dan wajah mereka semua berubah pucat. Siapa yang ngirim ini? Tanya Marco dengan suara parau. Aku nggak tahu, jawab Vega gemetar. Nomornya nggak dikenal. Aku rasa ini belum selesai, kata Jelita lirih, matanya berkaca-kaca. Mereka semua terdiam dengan perasaan yang bercampur antara takut dan bingung. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka alami semalam, dampaknya belum berakhir, dan mungkin ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai mereka. Di kantin kampus, suasana semakin memanas. Doni menunjuk ponsel Vega yang memutar ulang pesan suara menyeramkan yang baru diterimanya. Nah, lihat tuh. Apalagi sekarang? Kalian puas? Ini bukti kalau kita udah cari masalah sama hal yang nggak seharusnya kita ganggu. Marco mencoba membalas, tapi Jelita memotong sebelum perdebatan semakin buruk. Sudah, cukup. Jangan berdebat lagi. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus cari solusi dan selalu berjaga-jaga. Apapun ini, kita nggak boleh ceroboh lagi. Doni menghela napas panjang, masih terlihat kesal. Baiklah, tapi kalau ada yang aneh lagi, aku nggak mau ikut campur. Kalian tanggung sendiri. Percakapan itu berakhir dengan suasana canggung. Mereka kembali ke kelas masing-masing, tetapi perasaan gelisah terus menghantui mereka. Malam itu, Vega mengendarai mobil sendirian setelah menyelesaikan tugas di perpustakaan kampus. Jalanan sepi, dan hanya ada lampu-lampu jalan yang redup menemani perjalanannya. Vega mencoba mengalihkan pikirannya dengan memutar musik di radio, tetapi perasaan tidak nyaman mulai merayap. Di tengah perjalanan, Vega merasakan hawa dingin yang tidak biasa di dalam mobilnya. Ia melihat melalui kaca spion, dan saat itulah dadanya seperti dihantam oleh rasa takut yang luar biasa. Di kursi belakang mobilnya, tampak sosok Dr. Norman sedang duduk. Jas putihnya kotor dan berlumuran darah. Wajahnya penuh luka, dengan senyum lebar yang hampir merobek kedua pipinya. Mata kosong itu menatap Vega tanpa berkedip. Kalian belum selesai berobat, kok sudah pulang? Suara Dr. Norman terdengar dingin dan menyeramkan, membuat bulu kuduk Vega berdiri. Vega berteriak keras dan menghentikan mobilnya dengan mendadak. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Namun, kursi belakang itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia menggenggam setir erat-erat, mencoba mengatur nafasnya yang memburu. Ini nggak mungkin. Ini cuma halusinasi, gumamnya. Berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Vega langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Jelita dan Doni. Doni, Jel, aku nggak bisa tenang. Tadi di mobil, aku lihat dia. Dr. Norman, dia ada di belakang kursi penumpangku.
kata Vega dengan suara penuh kepanikan. Apa? Jelita terdengar terkejut di seberang telepon. Vega, tenang dulu. Apa kamu yakin itu bukan cuma perasaanmu? Dia bicara padaku, seru Vega. Dia bilang, kalian belum selesai berobat. Aku hampir gila. Aku tahu apa yang kulihat. Doni yang ikut dalam panggilan itu mendesah keras. Kamu lihat kan, Jel? Ini semua akibat ide bodoh kalian masuk ke klinik itu. Sekarang apa? Kita semua kena kutukan, begitu? Sebelum Vega sempat menjawab, matanya menangkap sesuatu. Melalui sudut matanya, ia melihat sosok pria berjas putih berjalan melintas perlahan di depan kamarnya. Pria itu menoleh sedikit, cukup untuk menunjukkan senyum menyeramkan yang sama seperti di klinik. Vega berteriak sekuat tenaga, menjatuhkan ponselnya. Beberapa detik kemudian, pembantunya masuk ke kamar dengan wajah khawatir. Ada apa, Non? Tanyanya. Vega menunjuk ke arah pintu kamarnya dengan tangan gemetar. Ada pria di sana. Dia lewat barusan. Namun, pembantunya menggelengkan kepala. Tidak ada siapa-siapa, Non. Saya baru aja dari dapur. Rumah ini sepi kok. Setelah pembantunya keluar, Vega mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil ponselnya dan kembali berbicara dengan Jelita dan Doni. Tetapi suaranya terdengar sangat gemetar. Dia ada di sini, di rumahku, katanya pelan. Vega, dengerin aku, kata Jelita, berusaha tenang. Aku akan ke rumahmu sekarang. Jangan keluar dari kamar, oke? Tunggu aku. Aku ikut, tambah Doni, meski nada suaranya menunjukkan rasa takut. Sementara itu, Vega duduk di sudut kamarnya dengan senter di tangan, berharap apa yang ia alami hanyalah mimpi buruk. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kehadiran itu nyata, dan mungkin mereka telah membuka pintu menuju sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Di saat yang bersamaan, malam itu, Marco sedang asyik bermain game di kamar. Musik latar dari game yang ia mainkan memenuhi ruangan, menenggelamkan suara-suara lain di rumah. Namun, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Suara mesin bor kecil terdengar samar, seperti berasal dari dekat, meskipun ia yakin tidak ada orang lain di rumah yang sedang bekerja dengan alat semacam itu. Marco melepas headsetnya, mematikan game, dan mendengarkan dengan seksama. Suara bor itu semakin jelas, disertai dengan suara seperti seseorang yang meringis kesakitan. Apa-apaan ini? Gumamnya sambil bangkit dari kursinya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamarnya. Suara itu malah terdengar berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia berbalik, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamarnya yang semula kosong, kini tampak sosok Dr. Norman. Ia mengenakan jas putih yang berlumuran darah, dengan senyum lebar yang sama mengerikannya seperti dalam cerita. Di depannya ada seorang pasien yang duduk di kursi gigi, wajahnya pucat pasi, dan matanya memohon pertolongan. Dr. Norman memegang sebuah bor gigi, suaranya menderu tajam. Dengan santai, ia memasukkan bor itu ke mulut pasien, menembus gigi dan gusi dengan brutal. Pasien itu mengerang kesakitan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Darah memancar kemana-mana, membasahi lantai di bawah mereka. Tidak cukup dengan itu, Dr. Norman meraih lidah pasien dengan tangannya yang penuh darah, menariknya keluar dengan paksa. Dalam satu gerakan, lidah itu terputus dan darah mengalir deras. Di samping mereka, Marco melihat sebuah toples besar yang berisi gigi-gigi manusia yang berdarah. Beberapa gigi masih terlihat utuh, sementara yang lain patah, dengan bekas luka seperti dipaksa keluar. Pasien itu dengan wajah penuh darah dan mata yang membelalak menoleh ke arah Marco. Dengan suara lemah dan serak, ia berkata, "Tolong saya." Marco menjerit sejadi-jadinya dan lari keluar dari kamar. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu kamar abangnya, Tian, yang sedang menonton TV. Bang, ada hantu di kamarku," serunya, hampir menangis. "Tian,
yang lebih tua beberapa tahun, hanya menatap Marco dengan tatapan bingung. "Apa sih Marco? Udah malam gini malah ribut. Hantu-hantu apaan? Hari gini percaya hantu? Dasar bocah penakut." Tian tertawa kecil, merasa Marco hanya bercanda. "Bang, aku serius. Ada Dokter Norman di kamarku. Dia lagi... Marco tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya pucat, dan ia memegang lengan Tian dengan erat. "Udah, ayo kita lihat. Kalau nggak ada apa-apa, kamu tidur di sofa aja, biar aku bisa istirahat." Dengan malas, Tian mengikuti Marco ke kamarnya. Pintu kamar itu dibiarkan terbuka lebar, dan lampu di dalamnya menyala terang. Tian melangkah masuk lebih dulu, dengan santai melirik ke sekeliling ruangan. "Mana hantunya?" tanya Tian, sambil berbalik menghadap Marco. Marco berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia menunjuk ke sudut kamar tempat ia melihat pemandangan mengerikan tadi. Namun, sudut itu kosong. Tidak ada kursi gigi, tidak ada pasien, tidak ada Dokter Norman. Hanya meja belajar, kursi, dan barang-barang biasa lainnya. "Lihat kan, nggak ada apa-apa," kata Tian sambil terkekeh. "Kamu terlalu banyak main game horor, makanya halusinasi. Udah, tidur aja, jangan mikirin yang aneh-aneh." Marco tidak bisa berkata-kata. Hatinya dipenuhi rasa bingung dan takut. Ia tahu apa yang ia lihat tadi benar-benar nyata, tetapi sekarang tidak ada jejak apapun yang tersisa. Tian meninggalkan kamar Marco sambil menggelengkan kepala. "Dasar bocah penakut," gumamnya sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Marco, yang tidak berani tidur di kamarnya lagi, memutuskan untuk duduk di sofa ruang tamu. Ia memegang ponselnya, mencoba menghubungi Vega dan menceritakan apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar dari kamarnya lagi. Kali ini, suara itu lebih jelas. Suara tertawa kecil yang dingin dan menyeramkan, disertai dengan suara bor yang menyala kembali. Marco menutup telinganya dan mulai berdoa, berharap malam itu segera berlalu. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa teror ini belum selesai. Ketika Doni dan Jelita sampai di rumah Vega, suasana terasa sunyi dan mencekam. Vega, yang terlihat lelah dan wajahnya penuh ketakutan, segera memeluk Jelita erat-erat begitu mereka masuk ke dalam. Ia menangis terseduh-seduh, merasa menyesal atas apa yang telah terjadi. "Aku bodoh, Jel. Aku bodoh. Harusnya aku dengar kalian. Harusnya kita nggak nekat masuk ke klinik itu," kata Vega di sela tangisannya. Jelita mengusap punggung Vega dengan lembut. "Sudah Vega, yang penting sekarang kita aman. Kita harus fokus cari cara supaya ini semua berhenti." Doni, meskipun masih kesal, mencoba meredakan ketegangan. "Ya, nggak ada gunanya nyalahin siapapun sekarang. Yang penting kita tetap bareng. Kalau kita pisah, bisa makin buruk." Di tengah percakapan mereka, ponsel Vega tiba-tiba berdering. Nama Marco muncul di layar. Vega mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. "Marco?" Suara Marco terdengar panik di ujung sana. "Vega, aku nggak tahan lagi. Di kamar aku tadi, aku lihat dia, Dokter Norman. Dia lagi menyiksa pasien di kamar aku. Dia narik lidah pasien itu pakai bor. Aku nggak tahu harus gimana." Vega menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Marco, aku tahu perasaan lo. Aku juga ngalamin hal yang sama di mobil aku tadi. Dokter Norman muncul di belakang kursi penumpang aku." Marco terdiam sejenak sebelum menjawab. "Apa? Jadi ini nyata? Vega, apa yang harus kita lakuin?" Vega berpikir sejenak lalu memberikan ide. "Dengar, datang ke rumah aku sekarang. Di sini ada Jelita dan Doni. Kita nggak boleh pisah. Kalau kita bareng-bareng, setidaknya kita bisa saling jaga." Marco terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengiyakan. "Oke, aku akan ke sana sekarang. Aku nggak mau sendirian lagi." Tak lama kemudian, Marco tiba di rumah Vega dengan wajah pucat. Ia membawa sebuah tas kecil, tampak seperti dia berencana untuk tidak kembali ke rumahnya dalam waktu dekat. "Akhirnya kamu sampai," kata Doni,
yang berdiri di pintu bersama Jelita. Begitu Marco masuk, ia langsung duduk di sofa dan memijat pelipisnya. Aku nggak tahu ini semua nyata atau aku mulai gila, tapi aku nggak mau pulang ke rumah aku lagi. Kita semua ngalamin ini, Marco, kata Jelita, duduk di sampingnya. Tapi aku yakin ada alasan kenapa ini terjadi. Mungkin karena kita ganggu sesuatu di klinik itu. Vega, yang membawa teh untuk semua orang, duduk di kursi seberang mereka. Kita nggak bisa terus-terusan gini. Kita harus cari tahu gimana caranya supaya ini berhenti. Doni mengangguk. Tapi gimana caranya? Kita bahkan nggak tahu apa ini teror atau cuma efek psikologis dari kejadian itu. Mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu bersama-sama agar bisa saling berjaga jika sesuatu terjadi. Namun, suasana tetap mencekam. Setiap suara kecil dari luar rumah membuat mereka semua terdiam dan saling pandang dengan rasa takut. Sekitar pukul 2 pagi, mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas rumah Vega. Langkah itu terdengar pelan tapi pasti, seolah seseorang sedang berjalan dengan hati-hati. Vega, bisik Marco, suaranya bergetar. Ada orang di lantai atas rumahmu? Vega menggeleng, wajahnya semakin pucat. Gak ada siapa-siapa, semua kamar kosong di atas. Langkah itu tiba-tiba berhenti. Semua menahan napas, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Namun, suara lain muncul, suara bor gigi yang nyaring, sama seperti yang mereka dengar sebelumnya di klinik. Kita harus keluar dari sini, bisik Doni, suaranya penuh kepanikan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar dari arah tangga. Mereka semua menoleh, dan di sana berdiri sosok Dr. Norman dengan jas putihnya yang berdarah. Ia memegang bor di tangan kanannya dan senyumnya yang mengerikan kembali muncul. "Kalian pikir bisa lari dari saya?" katanya dengan suara dingin. Marco menjerit, tetapi Vega segera menarik semua orang ke pintu belakang. "Cepat keluar," serunya. Mereka berhasil keluar dari rumah Vega dan berlari menuju jalan raya. Namun, di setiap langkah mereka, suara bor itu terus terdengar di belakang mereka, semakin dekat dan semakin menekan. "Dia nggak akan berhenti," kata Jelita dengan napas terengah-engah. "Kita harus cari bantuan. Aku tahu kita harus mengadu ke siapa." "Emangnya siapa?" tanya Vega, sambil napasnya tersengal-sengal. "Kakekku," jawab Jelita. "Beliau adalah kiai dan pemuka agama di daerahku tinggal. Dan malam itu juga, mereka memutuskan untuk ke rumah kakeknya Jelita. Dalam perjalanan yang menegangkan, tak lama kemudian mereka sampai di rumah kakeknya Jelita, tepat pukul 4 subuh. Dan kakeknya bertanya, "Ada apa kalian kemari subuh seperti ini?" Jelita menjawab, "Kami diteror oleh hantunya Dr. Norman." Kakeknya seketika itu terkejut dan berkata, "Kalian sudah mempermainkan hal yang bukan dari dunia kalian." Lalu Doni menunjuk ke arah Marco dan Vega. "Ini ulah mereka kek yang coba uji nyali di klinik dokter itu," ucap Doni dengan nada sinis. Sudah, kakek akan coba membantu kalian sebisaku," ucap kakek Jelita yang bernama Kiai Basuki. Malam itu gelap, udara terasa berat ketika Doni, Marco, Vega, Jelita, dan Kiai Basuki mendekati klinik Dr. Norman. Bangunan itu tampak suram, dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding yang penuh lumut. Ketika mereka melangkah masuk, hawa dingin menyelimuti mereka, disertai bau anyir darah yang menyengat. Sesampainya di ruang utama, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Kursi-kursi pemeriksaan gigi yang ada di sana dipenuhi sosok-sosok arwah korban Dr. Norman. Mereka duduk dengan wajah penuh luka, mulut menganga memperlihatkan gigi-gigi yang dicabut paksa, dan beberapa di antaranya hanya menyisakan rongga berdarah. Arwah-arwah itu menatap kelompok tersebut dengan pandangan hampa, tetapi dalam mata mereka tersirat penderitaan yang mendalam. Sebagian dari mereka mengerang, memohon pertolongan dengan suara lirih yang menggema di ruangan. Ini tidak nyata," bisik Vega, tubuhnya gemetar.
Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara tawa dingin dan mengerikan terdengar di udara. Dr. Norman muncul dari kegelapan, wajahnya jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulit wajahnya sobek-sobek, darah segar menetes dari mulutnya, dan di tangannya ia memegang bor gigi yang berputar dengan suara mengancam. Di tangan satunya, ia membawa kepala manusia yang masih segar. Cairan hitam pekat menetes dari mulut kepala itu, dan tiba-tiba kepala itu berbicara. "Tolong, tolong aku. Berani sekali kalian kembali ke tempat ini," kata Dr. Norman. Suaranya parau dan penuh kebencian. "Kalian akan menjadi pasien terakhir saya." Kyai Basuki berdiri di depan, melindungi cucunya dan teman-temannya. Dengan tenang, ia mengeluarkan tasbih dari sakunya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. "Kalian, arwah-arwah yang terperangkap, kembalilah kepada Sang Pencipta. Bebaskan diri kalian dari kekuasaan setan ini." Arwah-arwah itu mulai menggeliat, beberapa di antaranya tampak menangis, sementara yang lain tampak berusaha melawan kekuatan yang menahan mereka. Namun Dr. Norman berteriak marah, "Mereka milikku. Kalian tidak bisa mengambil mereka dariku." Ia mengayunkan bor giginya, dan arwah-arwah yang tersisa mulai bergerak menuju Kyai Basuki dengan tatapan kosong. Namun, Kyai Basuki tetap berdiri teguh. Dengan bacaan ayat suci yang semakin lantang, satu persatu arwah korban Dr. Norman mulai memudar. Wajah mereka terlihat lebih damai sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. "Aku sudah membebaskan mereka dari penderitaanmu," kata Kyai Basuki dengan suara tegas. "Kini tinggal giliranmu, wahai roh jahat." Tiba-tiba, Dr. Norman berada di langit-langit klinik. Tubuhnya melilit di atas seperti laba-laba, dengan lidah panjang yang menjulur keluar, meneteskan darah segar. Ia memandang mereka dengan mata penuh kebencian. "Kalian pikir bisa menghentikan aku? Aku abadi." Namun Kyai Basuki tidak gentar. Ia mengarahkan tasbihnya ke arah Dr. Norman dan melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Perlahan, tubuh Dr. Norman mulai menggeliat, dan lidahnya yang panjang itu terlihat terbakar oleh cahaya yang keluar dari bacaan ayat-ayat suci. "Enyah kau dari dunia ini, wahai roh jahat," seru Kyai Basuki. Dengan kekuatan terakhir, ia melemparkan tasbih ke arah Dr. Norman. Tasbih itu melesat seperti peluru dan menghantam tubuh Dr. Norman. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya mulai terbakar dengan api yang tidak terlihat dan perlahan menghilang dalam kepulan asap hitam yang mengepul ke langit-langit. Setelah Dr. Norman lenyap, suasana di dalam klinik berubah drastis. Bau anyir hilang dan hawa dingin berganti dengan kehangatan yang aneh. Klinik itu kini tampak kosong dan sunyi, seolah-olah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi di sana. Kyai Basuki membalikkan badan, wajahnya penuh kelegaan. Sudah selesai, ia telah kembali ke alamnya. Kalian semua selamat. Doni, Marco, Vega, dan Jelita saling memandang dengan wajah lega, meskipun tubuh mereka masih lelah dan gemetar. Vega memegang tangan Jelita erat-erat, sementara Marco akhirnya bisa menarik napas panjang setelah ketakutan yang luar biasa. "Kakek, terima kasih," ucap Jelita dengan suara bergetar. "Jangan pernah bermain-main lagi dengan hal-hal seperti ini," pesan Kyai Basuki. "Dunia kita dan dunia mereka memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Ingat itu." Malam itu, mereka meninggalkan klinik yang kini hanya menjadi bangunan kosong. Meskipun trauma masih tersisa, mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan pelajaran yang berharga, bahwa keberanian yang tidak disertai dengan kebijaksanaan dapat membawa bencana.